You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kisah Fabio Quartararo awalnya idolakan Valentino Rossi kini kagum dengan Marc Marquez di MotoGP. Kisah Fabio Quartararo awalnya idolakan Valentino Rossi, kini kagum dengan Marc Marquez di MotoGP. Menarik untuk diulas. Sebab, ada perubahan sikap dalam diri sang pembalap. Seperti kebanyakan pembalap seusianya, atau yang tumbuh di era 2000-an, Quartararo mengidolai Rossi. Hal tersebut sungguh tidak salah karena The Doctor memang layak jadi panutan. Namun, seiring berjalannya waktu, Quartararo ternyata berubah. Ia sadar setelah bertemu langsung dengan Rossi dan Marquez di satu lintasan pada 2019 hingga 2021. Rossi adalah idola saya sejak kecil, tetapi sejak saya berada di sini, saya mulai menyadari siapa sebenarnya Marquez, ungkap Quartararo, dikutip dari Motosan. Salah satu momen yang membuat El Diablo kagum muncul pada MotoGP Thailand 2019. Ketika itu, Marquez yang hanya butuh finish di belakang Andrea Dovizioso, tidak memilih bermain aman. Ia bernafsu memburu kemenangan hingga final lap dengan menyalip Quartararo tepat di tikungan terakhir. Jujur saja, dia, Marc Marquez, benar-benar pembalap yang luar biasa. Saya masih ingat Grand Prix Thailand 2019. Saat itu, dia hanya perlu finish di belakang Dovizioso untuk menjadi juara dunia, urai Quartararo. Namun alih-alih bermain aman, dia melakukan segalanya untuk mengalahkan saya dan memenangkan balapan, menambah satu lagi kemenangan dalam rekornya, tegas pria asal Prancis itu. Pria berusia 25 tahun itu semakin kagum dengan semangat juang seorang Marquez. Pria asal Spanyol tersebut tidak menyerah saat terpuruk bersama Honda pada 2020 hingga 2023. Ia justru menolak menyerah dan hal itu layak dijadikan contoh. Semangat juangnya dan tekadnya sangat luar biasa. Begitu juga dengan usahanya untuk kembali setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan kesulitan bersama Honda. Marc adalah sosok yang bisa kita jadikan panutan, tandas Quartararo. Itulah kisah Fabio Quartararo awalnya idolakan Valentino Rossi, kini kagum dengan Marc Marquez di MotoGP. Sementara itu, selama pakai motor yang sama, Francesco Bagnaia takkan bisa kejar Marc Marquez. Pengamat MotoGP, Neil Hudson, mengakui Marc Marquez saat ini jauh lebih cepat ketimbang Francesco Bagnaia. Bahkan menurut Hudson, Bagnaia takkan bisa mengejar dan mengalahkan Marquez selama kedua rider Ducati Lenovo itu masih menggunakan motor yang sama. Saat ini, persaingan Marquez dan Bagnaia tengah menjadi sorotan. Marquez yang baru bergabung dari tim satelit Ducati, Gresini Racing di MotoGP 2024 nyatanya mampu bersinar di MotoGP 2025. Setahun bersama tim satelit, kemampuan Marquez menunggangi Desmosedici EP23 membuat Ducati tak ragu untuk membawanya ke tim pabrikan pada 2025. Kondisi ini membuat banyak orang meyakini persaingan di dalam tim pabrikan Ducati bakal memanas. Berseragam merah untuk pertama kalinya, pembalap 32 tahun itu langsung menunjukkan performa terbaiknya. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan pada sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand dan Argentina. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sangat kesulitan menemukan perasaan terbaiknya di atas motor Desmosedici EP25. Bahkan, pembalap asal Italia itu tak bisa finish lebih baik dari podium ketiga. Kemampuan Marc Marquez di atas kuda besi diakui oleh kepala kru Gresini, Frankie Carchedi. Dikatakannya bahwa peraih 6 gelar juara dunia MotoGP itu memiliki talenta luar biasa dan bisa meraih hasil terbaik ketika berada di motor yang bagus. Frankie telah memberitahu saya selama 6 bulan. Jelas dia adalah kepala kru Marc tahun lalu. Jadi dia melihat betapa buruknya motor Ducati 2023 dibandingkan dengan 2024, kata mantan pembalap dan analis TNT Sports, Neil Hudson seperti dilansir dari GP1. Hudson mengungkapkan bahwa EP23 dan EP24 memiliki selisih kecepatan yang cukup besar, yakni 0,4 detik sampai 0,6 detik per lap. Tapi, Marquez masih memiliki kecepatan yang bagus, bahkan bisa bersaing di barisan depan. Dia berkata, jika Anda menempatkan Marc di motor yang sama dengan Pecco,
dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mengapa demikian? Karena Mark pembalap yang lebih baik, ujar Hajisen. Peraih gelar juara dunia World Superbike 2023 itu mengatakan apa yang diperlihatkan Marc Marquez kali ini serupa dengan yang terjadi pada 2014. Itu merupakan tahun keduanya di MotoGP bersama Honda dan berhasil memenangi 13 balapan. Pada 2014, Honda adalah motor terbaik dan Marc adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik. Setelah itu, Honda tidak membaik, semua orang membaik. Jadi, semua kemenangan itu, semua kejuaraan dunia itu, semua kesuksesan itu, Marc menjadi pembalap yang lebih baik, bukan dengan motor terbaik, ucap Hajisen. Aura tak terkalahkan Marc Marquez kembali, pakai motor lama, rusak pun sulit ditandingi Pecco Bagnaia. Kengerian itu saat ketika Marc Marquez belum terkalahkan. Lanjutan kemenangan beruntun diperkirakan saat dia kembali ke taman bermainnya pada seri balap ketiga MotoGP Americas 2025. Belum ada yang dapat mengalahkan Marc Marquez hingga MotoGP 2025 merampungkan 2 seri balap yang pertama. Catatan pole position serta posisi pertama dalam balapan sprint dan GP semuanya diborong rider tim Ducati Lenovo itu setelah kembali ke level aliennya. Pesaing terdekat yang tidak lain adalah adiknya sendiri yaitu Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, pun kesulitan untuk mengimbanginya. Rekan setimnya? Jangan ditanya. Digadang-gadang jadi lawan terkuat, Francesco Bagnaia malah frustrasi karena tak mendapat feeling ideal dengan Desmosedici P25 saat Marquez mampu melesat. Aura tak terkalahkan yang dulu pernah muncul pun kembali setelah tertutupi kemalangan bertubi-tubi akibat cedera berkepanjangan sampai krisis performa dari kuda besinya. Hawa invincible tersebut dirasakan oleh pembalap penguji Honda, Stefan Bradl, yang telah lama mengenal Marquez sebagai rival maupun partner di pabrikan sayap emas itu. Di Buriram, seri pertama GP Thailand, saya merasakan aura spesial itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ucap Bradl, dilansir dari GP1.com. Aura tak terkalahkan yang dimiliki Marc selama bertahun-tahun di Honda dan yang sekarang juga bisa dirasakan di seluruh garasi Ducati. Pecco Bagnaia sudah jelas menjadi nomor 2. Kedikdayaan Marquez diprediksi masih berlanjut ke seri MotoGP Americas yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Circuit of the Americas yang menjadi venue menjadi salah satu sirkuit favorit Marquez karena jalur lintasannya yang berlawanan arah jarum jam, alias lebih banyak tikungan kiri. Aura tak terkalahkan pun dimiliki Marquez ketika selalu merebut pole position dan kemenangan dari musim 2013 hingga 2018. Kegagalan Marquez untuk menang di Austin pun lebih karena kemalangan seperti saat masalah teknis ketika start pada 2023 atau terjatuh dari posisi terdepan pada 2019 dan 2024. Musim lalu pun Marquez mampu tampil kuat meski memakai motor Ducati lama yang tidak mudah dikendarai dan tidak lengkap. Salah satu komponen aerodinamika pada fairing sebelah kiri terlepas dari kuda besi Marquez karena senggolan dengan Jack Miller. Naik motor dengan aerodinamika tidak seimbang di sebelah kiri dan di trek dominan tikungan kiri tak masalah bagi juara dunia 8 kali itu. Marquez dapat memimpin balapan, bahkan setelah turun ke posisi 4 karena insiden lain dengan Jorge Martin lalu tertinggal hampir 1 detik dari posisi pertama. Bagnaia pun keteteran menghadapi Marquez kendati mengendarai motor Ducati yang lebih baru dan tampil sebagai juara bertahan. Beberapa kali mereka berduel, tetapi terlihat bahwa Marquez punya kecepatan lebih baik. Perlu dicatat juga, bahwa itu baru balapan ketiganya di atas Desmosedici. Apes, ketika posisi pertama sudah didapat, Marquez tak bertahan sampai 1 putaran karena terjatuh dalam titik pengereman berat di tikungan 11, tikungan kiri. Pengalaman gagal pada masa lalu membuat Marquez tidak ingin jemawa saat ditanya apakah podium teratas masih akan disegelnya di MotoGP Americas. Tenanglah, untuk sekarang mari bersantai dan menikmati berakhirnya akhir pekan lomba ini, ucapnya setelah balapan MotoGP Argentina. Di Austin, kami akan berada di sana, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez tatap kemenangan ke-8 di MotoGP AS. Usai memenangi 2 seri pertama, Marc Marquez kembali dijagokan di akhir pekan ini. Marquez berpotensi besar melanjutkan superioritasnya di MotoGP AS.
Pebalap Ducati pabrikan itu menyapu bersih kemenangan sprint race dan balapan Grand Prix di Thailand dan Argentina. Semakin mutlak karena Marquez juga mencatatkan waktu putaran tercepat dan merebut pole position di masing-masing balapan. Marquez kini akan membawa serangkaian modal bagus tersebut ke MotoGP Amerika Serikat 2025. Tak bisa dipungkiri, superstar balap motor asal Spanyol ini digadang-gadang akan kembali berjaya. Tak sekedar sedang on fire, Marc Marquez merupakan penguasa kota, Circuit of the Americas, venue MotoGP AS. The Baby Alien berhasil mengoleksi 7 kemenangan, sejak balapan digelar di sana mulai 2013. Marquez memenangi 6 edisi pertama MotoGP AS, tapi gagal finish di 2019 setelah jatuh di tengah-tengah balapan. Kemenangan terakhir Marquez direbut pada 2021 ketika masih menunggangi Honda. Sementara itu 3 edisi MotoGP AS terakhir dimenangi 3 pebalap yang berbeda, Enea Bastianini, 2022, Alex Rins, 2023, dan Maverick Vinales, 2024. Bos Ducati Davide Tardozzi berekspektasi Marquez akan dikdaya di MotoGP AS 2025. Situasi yang tentu saja jadi kabar buruk bagi sang tandem, Francesco Bagnaia yang masih mencari kemenangan pertamanya setelah finish ketiga di 2 seri awal. Kita semua tahu bahwa kota itu sedikit seperti taman bermain bagi Marc Marquez. Namun, pada akhirnya di Qatar, kami percaya Pecco akan bisa bertarung dengan dia untuk merebut kemenangan, sahut Tardozzi di Motosan.